Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Ayuhal musyahidun al-fudala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, wabil khusus siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta kelas 10 dan 11. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita curahkan untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan karunia nikmatnya. Dan mudah-mudahan ungkapan rasa syukur ini kelak akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, bil khusus anak-anak Abi sekalian yang Abi cintai, dalam kesempatan ini Abi hanya sekedar membuka kata, jadi tidak berpanjang kalam, karena video malam ini adalah video terakhir yang Abi upload dalam rangka pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran Al-Quran Hadis, di mana sebagaimana sebelumnya Abi menampilkan kultum dari teman-teman kita, teman-teman kalian, yang malam hari ini beda dengan malam sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 1 kultum dan yang kemarin 2 kultum, maka karena ini adalah video terakhir tugas kalian untuk membuat resume daripada ceramah yang Abi upload di dalam channel Abi ini, maka malam hari ini Abi sertakan beberapa kultum dari teman-teman kalian yang sedianya sebenarnya Abi ingin memasukkan semuanya, tapi karena keterbatasan waktu, terutama ya waktu durasinya terlalu panjang, maka Abi hanya memasukkan beberapa video saja, dan ini pun Abi filter yang tidak memakai musik. Ada yang memakai musik tapi musiknya tidak terlalu keras, dan Abi usahakan untuk tidak musik-musik yang dimuat di sana tidak memiliki copyright, karena dari YouTube kalau memiliki copyright itu videonya diberikan peringatan. Oleh karena itu beberapa video kemarin, terutama yang tidak ada suaranya, itu Abi hilangkan suara musiknya, sehingga mau tidak mau otomatis suara dia juga terhapus oleh YouTube. Ya, karena ada copyright, klaim hak cipta dari YouTube. Oleh karena itu maka sekali lagi beberapa video yang Abi masukkan ini adalah video-video yang sebisa mungkin ya itu hampir tidak ada suara musiknya. Kalaupun ada, mudah-mudahan tidak ada copyrightnya. Abi sendiri tidak tahu apakah ada copyrightnya atau tidak. Yang jelas kalian simak, kalian saksikan, kalian perhatikan, telaah dengan saksama apa yang disampaikan oleh para mubaligh dan mubalighah ini. Mudah-mudahan insyaallah Abi yakin begitu banyak manfaat yang terdapat di dalam video-video tersebut. Ini saja dari Abi, jangan lupa ya kalian buat resumenya dan seluruhnya kalian sertakan, kalian berikan resumenya. Si A apa, si B apa, dan seterusnya. Demikian dari Abi sebagai pembuka kata. Mudah-mudahan tugas-tugas ini bisa segera Abi nilai, bisa segera Abi lihat semuanya, dan insya Allah akan Abi laporkan di dalam grup WA kalian, kelas kalian masing-masing, insya Allah. Dan setelah ini, walaupun sudah tidak ada uploading video-video kultum dari kalian, atau mungkin nanti akan Abi upload satu persatu, ya, bahkan Abi adakan mungkin musabaqah, ya, sayembara siapa yang paling banyak like-nya dari masing-masing kultum mereka. Bisa saja kan nanti, ya tergantung nanti kesepakatan kita bagaimana di dalam grup, nanti akan kita bicarakan akan Abi upload semuanya atau tidak, ya. Nah, untuk sementara ini maka Abi cukupkan untuk penguploadan video-video kultum kalian, dan tapi insya Allah video-video Abi akan terus Abi upload, tapi bukan lagi video kultum dari teman-teman, ya. Kalau misalnya kesepakatan nanti akan diupload lagi, ya kita upload, tapi kalau tidak maka Abi akan memulai kajian insya Allah ke depannya. Jadi yang Abi upload adalah video-video kajian yang kemarin baru saja Abi beritahukan, seperti
kitab Wasayal Abalil Abna, kemudian kitab Khulasatun Nuril Yakin, kemudian kitab Rijalun Haular Rasul. Bahkan ada request ya, Bi bagaimana kalau dikaji juga kitab fikih? Mungkin saja kita akan bahas mungkin kitab fikih, baik itu fikihnya fikih tasawuf atau mungkin fikihnya fikih yang lain-lain seperti Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah, syarah dari Safinatun Najah atau kitab-kitab fikih yang lainnya. Wallahu alam, nanti kita sempatkan ya, Abi akan berusaha untuk menyempatkan diri. Yang jelas janji Abi yang sudah Abi berikan share kepada seluruh pemirsa di sini adalah 3 kitab yang kemarin. Tapi Abi upayakan juga untuk membahas kitab fikih ya, kita untuk mengkaji kitab fikih insyaallah ke depan. Terima kasih. Ini saja dari Abi. Hadanallahu ya kamajma'in. Walafu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe dan juga komennya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Tema pada video kali ini yaitu tentang ujian berbalut nikmat. Orang yang tidak mengerti kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tidak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu alladhina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Jika sehari, seminggu, sebulan, hari menguji keaslian. Kalau benda materi nampak teruji keasliannya dengan hari, maka iman juga begitu. Siapa yang menyebut? Bukan ulama, bukan ustaz. Allah Ta'ala menyebut liya'lamallahu alladhina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya tetap. Kenapa Allah mau menguji seorang hamba? Apa nggak tahu Allah dia beriman atau enggak? Allah nggak tahu. Lalu kenapa diuji? Allah mau kasih tahu kamu layak apa tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli. Lalu dia tes, dia bakar pakai api. Dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia nggak tahu itu asli atau enggak. Allah Ta'ala menguji apakah karena Allah nggak tahu? Allah nggak tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa diuji? Dia nggak tahu. Wal alimul khabir. Dia tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap. Dia tahu. Lalu kenapa diuji? Allah mau kasih tahu kamu layak apa tidak disebut beriman. Allah mau kasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billah wa raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula bil Qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang, jangan kaget. Karena orang yang mengaku S2 pasti diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pasti diuji disertasinya. Kalau ada yang mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada orang yang mengaku layak menempati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu nggak layak menerima hadiah. Maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan rasa takut. Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya, takut miskin. Yang senang, takut susah. Yang sayang pada anak, takut anak mati. Apakah takut itu dapat membuat orang menjadi kafir? Ya, saking takutnya miskin, halalkan segala cara. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka ia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan belasan takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut.
Berapa banyak perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Wa naqsi minal amwat, takut harta habis, takut harta hilang. Wal anfus, mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Was samarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai minta kepada setan, sampai-sampai memandikan batu, sampai-sampai membuat sajid. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebuah kisah pada tahun 1376 Hijrah. Ada sekelompok nelayan penduduk Al-Jubair pergi memancing ikan. 3 hari 3 malam lamanya mereka di tengah laut, tapi nggak dapat apa-apa. Sedangkan di samping mereka ada sekelompok nelayan nggak sholat, lalai, melupakan Allah, tapi justru tangkapan ikan mereka banyak. Lalu ada di antara mereka yang bisik-bisik, kami sholat berhari-hari nggak dapat ikan. Itu tetangga kami nggak sholat, nggak sujud, nggak ibadah, nggak zikir, nggak baca Quran, tangkapan ikannya banyak. Setan mulai masuk. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mulai tinggalkan sholat. Subuh dulu, lama-lama maghrib, duhur, asar, apalagi lama-lama isya. Berhenti, off, tidak sholat sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka dapat satu ikan yang besar. Mereka tangkap, mereka belah perut ikannya, mereka temukan mutiara mahal luar biasa. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menguji iman mereka. Menurut standar keduniawian, mereka sudah lulus karena mereka sudah dapat tangkapan, dapat ikan, bahkan bonus. Ikan didapat, belah perutnya mutiara mahal. Tapi ternyata di tengah orang-orang yang diuji itu ada satu yang lulus. Dan dia berkata dalam hati, ini tidak ada berkahnya. Kami sholat berhari-hari nggak dapat tangkapan ikan. Tetapi begitu sholat kami tinggalkan, bukan sekedar ikan yang kami dapat, malah mutiara. Ini bukan berkah ini. Ini istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan ada di antara hamba itu dengan istidraj. Tidak puasa tapi rezeki berlimpah. Tidak sholat tapi jabatan bertambah. Tidak pernah bersedekah tapi badan sehat. Ini bukan nikmat ini. Ini ujian berbalut nikmat. Lalu laki-laki yang lulus ujian ini membuang ikannya ke tengah laut. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya. Karena ini bukan nikmat, tapi ujian dari Allah. Mudah-mudahan aku lulus dengan ini. Beristighfar, ampun karena tidak sholat dan membuang yang nampaknya bukan nikmat, tapi ujian dari Allah. Lalu mereka pergi kira-kira sejauh 3 mil. Dan berhenti di suatu pantai, kemudian berkemah. Lalu laki-laki yang lulus ujian dari Allah ini kembali ke tengah laut. Apa yang terjadi? Ia dapat satu ikan yang besar. Ia belah perut ikannya. Ia temukan mutiara sama persis seperti yang ia buang pada saat sadar akan kekeliruan. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Apa maknanya? Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah milikmu, walaupun engkau buang, ia akan kembali dengan cara yang sama di saat waktu yang berbeda. Oleh sebab itu benar ungkapan Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Maka tinggalkan yang haram, ambillah yang halal. Iqna bima qasamallahu lak takun agnan nas. Merasa cukup dengan apa yang dititipkan Allah, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Merasa cukup dengan apa yang dilimpahkan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang kaya. Jangan pernah cemas pada yang hilang, jangan pernah berputus asa pada yang jauh dipandang, karena kalau sudah menjadi ketetapan Allah, ia akan kembali pulang. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, istiqamah dalam menjalani gelombang kehidupan. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berbicara di depan layar ini untuk berbicara tentang jujur dan adil. Pada zaman sekarang, berperilaku jujur dan juga adil itu hal yang sangat disepelekan. Banyak sebagian orang yang berani berkata dusta, berani berlaku tidak adil, bahkan juga berbuat zalim hanya demi harta dan juga jabatan. Padahal kita sebagai orang muslim diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlaku jujur dan juga adil. Dan berperilaku jujur itu dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba 'indallahi siddiqah. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Hendaknya seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia ditetapkan sebagai orang yang senantiasa jujur di sisi Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berperilaku jujur dan adil dapat mengantarkan pelakunya kepada kebaikan dan kebaikan itu dapat mengantarkan kepada surga. Hendaknya seseorang itu mempertimbangkan hal ini karena surga dan dunia itu adalah dua hal yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Dunia adalah tempat yang sementara. Dunia hanya fana. Dan harta dan jabatan hanya sementara. Sedangkan surga tempat kembali yang abadi, tempat kembali yang kekal, yang indah, yang berisi nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim menginginkan surga, menginginkan tempat kembalinya itu surga. Dan perlu diperhatikan bahwa orang yang senantiasa berkata dusta, orang yang tidak jujur, itu dapat dikategorikan sebagai orang yang munafik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Ketiga, apabila diberi amanah, ia khianat. Nah, yang pertama ini, yaitu apabila ia berkata, ia berdusta. Yaitu, dia tidak berkata yang jujur, ia senantiasa berdusta. Itu dapat dikategorikan sebagai orang yang munafik. Hati-hati, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga dalam sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda,
kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Rasulullah SAW berkata, cukuplah dikatakan sebagai orang yang pendusta apabila ia mengatakan dari apa yang dia dengar. Artinya bahwa dia selalu berbicara dari apa yang ia dengar. Dia tidak mempertimbangkan apa itu benar atau itu salah. Hendaknya seseorang memperhatikan apa yang ia dengar itu sumbernya dari mana ataukah jelas kebenarannya. Dan juga berperilaku adil. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berperilaku adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku adil. Seperti kita, contohnya sebagai seorang kakak harus berlaku adil kepada adik-adiknya, tidak membandingkan satu dengan yang lainnya, dan juga tidak menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Dan juga berlaku adil kepada teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, dan juga kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu terutama. Karena berlaku jujur dan adil adalah akhlak yang mulia. Karena Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Dan di salah satu contoh akhlak yang mulia adalah jujur dan juga adil. Maka dari itu Rasulullah bersabda yang pada hadis yang pertama tadi, bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Sholawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kebodohan dan hingga zaman modern yang sangat berkembang ini. Semoga kita semua termasuk hamba serta umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk membahas topik yang berjudul menghadapi ujian dan cobaan hidup dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia sebelum akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa hambanya yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju surganya Allah, dan siapa ia yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini penuh dengan ujian. Karena dengan adanya ujian, Allah mengetahui siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya dan orang-orang yang ingin ia masukkan ke dalam api nerakanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3 yang artinya, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar-benar dengan keimanannya dan mana yang dusta akan keimanannya. Maka Allah pun berikan terus ujian demi ujian untuk kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan ujian itulah akan tersaring mana emas, mana bukan. Karena dengan ujian itulah akan tersaring siapa yang benar-benar menghadapi ujian ini dengan sabar dan siapa yang tidak sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dari sinilah ditunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semuanya, setiap kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia tidak selamanya. Pastilah setiap orang yang menyatakan saya beriman. Setiap orang yang menyatakan saya beriman, Allah akan berikan kepadanya ujian dan cobaan. Ujian itu ada ujian perintahnya, ujian larangannya, ujian dari kesusahan, ujian kesenangannya. Karena pada hakikatnya itu kesenangan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, seorang hamba yang sadar dan menggunakan akal pikirannya, maka ketika ia menggunakan akal pikirannya tentang hakikat ujian atau hakikat tujuan hidupnya, maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk bersabar menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami hakikat tentang kehidupan di dunia. Dia hanya terbuahi dengan kesenangannya, dia hanya terbuahi dengan syahwatnya, dia hanya terbuai dengan hawa nafsunya, sehingga akhirnya ia mengikuti syahwatnya. Maka dari itu, kita semua memiliki kewajiban untuk senantiasa sadar dan terus menyadari tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perintah dan larangan. Karena semuanya itu untuk kemaslahatan kita di dunia. Tidak mungkin manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti binatang ternak, bukan? Yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan mereka dengan itu. Oleh karena itu, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu-ilmu tentang Allah, atau yang biasa kita sebut ialah ilmu tauhid, dan yang bisa membimbing kepada kebahagiaan ia di dunia dan di akhirat. Maka berbahagialah Anda ketika Anda berhasil berusaha untuk mengikuti wahyu dan berusaha untuk mengalahkan syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian kita berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus yakin seyakin-yakinnya, bahkan kita semua harus sangat-sangat yakin bahwasanya apabila kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu mengikuti dengan ajarannya. Maka teman-temanku, memang mengikuti Allah dan Rasul-Nya terasa sangat berat, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati dan kita hadapi. Tantangan itu terkadang dari diri kita sendiri, berupa syahwat dan hawa nafsu. Tentang itu terkadang dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Tapi ketika kita yakin bahwasanya akhirat itu benar-benar ada, dan bahwasanya surga dan neraka itu benar-benar ada, disitulah kekuatan itu akan ada. Hal yang benar-benar luar biasa di hidup kita dan di hati kita. Maka inilah teman-temanku, guruku, ini merupakan moto dan cita-cita seorang mukmin, muslim, dan muslimat yang ia tahu dan yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari pembahasan saya yang tadi,
ada hikmah yang bisa saya petik, yaitu hikmahnya kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap cobaan atau ujian, seberapa besar pun itu, kita harus menambah mahabbah kita pada Allah. Dan setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman, ia harus bisa dan harus yakin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendampingi dia. Memancing ikan di sungai, umpannya memakai koin. Jadikan sabar sebagai perisai, segala masalah akan terselesaikan. Setelah pembahasan saya yang tadi, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dalam pengucapan saya dan banyak kekurangan sekali untuk pembahasan kali ini. Ambil hal yang baik dan buang hal yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keagungan dinul Islam, agama yang Allah ridhoi ini, agama yang Allah rahmati ini, di antaranya lah diciptakanlah syariat. Dan salah satu bentuk syariat, dan ini merupakan asas dan pokok dalam agama ini, adalah menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari segolongan kamu yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada apa yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Dan mereka itulah, orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Begitu juga dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kamu yang mendapati, yang menjumpai suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisan. Jika ia tidak mampu, maka dengan hati. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis ini kita bisa memetik suatu pelajaran. Ada sebuah metode tahapan-tahapan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ada beberapa tahapan yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Bagaimana tahapan kita mencegah kemungkaran terjadi di atas bumi ini. Yang pertama dengan apa? Mencegahnya dengan lisan. Afwan, dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Mencegah kemungkaran dengan tangan. Maksudnya apa di sini? Mencegah apapun yang kemungkaran di depan kita, di hadapan kita, dan semampu kita dengan tangan. Dengan tangan kita. Misalkan contoh dalam kitab Adabus Syar'iyyah, kitab karya Ibnu Muflih, Al-Imam Al-Maruzi berkata, ia pernah bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar? Lalu Imam Ahmad menjawab, dengan tangan, lisan, dan hati, dan ini yang paling ringan. Lalu beliau, Al-Imam Al-Maruzi bertanya kembali, bagaimana dengan tangan? Lalu Imam Ahmad menjawab, itu dengan memisahkan di antara mereka. Dan Al-Imam Maruzi
Al-Imam Al-Maruzi pernah melihat Imam Ahmad berjalan menuju ke anak-anak yang sedang bertengkar, berkelahi, lalu beliau memisahkan mereka dengan tangannya. Inilah salah satu contoh bagaimana kita mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini terjadi dengan tangan kita. Lalu di antara petunjuk Rasulullah tentang bagaimana mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini, yang kedua adalah dengan lisan, fi lisanihi, dengan lisan. Ada beberapa tahapan, ada beberapa cara bagaimana kita menasihati seseorang untuk mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan apa? Dengan berlemah lembut. Yang kedua dengan apa? Dengan teguran ataupun dengan tegasan. Berilah pengertian bagaimana azab-azab Allah. Dan yang ketiga adalah berikan ancaman. Ketiga ini tidak bisa, dan ketiga ini nggak bisa kita lakukan dengan lisan, maka Rasulullah memberikan petunjuknya melalui hadis yang di atas dengan metode yang ketiga, yaitu dengan apa? Dengan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, mengingkari kemungkaran bisa dilakukan terkadang dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dan adapun dengan hati ini adalah sifatnya wajib pada setiap keadaan, karena melakukannya dengan mencegah dengan hati ini tidak menimbulkan suatu bahaya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata pula, barang siapa yang tidak melakukannya atau tidak melakukan mencegah kemungkaran itu melalui hatinya, maka ia bukanlah seorang mukmin. Bukanlah seorang mukmin di sini maksudnya apa? Ia bukanlah seorang mukmin yang sempurna akhlaknya, yang sempurna imannya, yang sempurna akidahnya. Seperti yang sabda Nabi yang hadis di atas tadi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Imannya lemah. Dan sabda Nabi pula di riwayat Imam Muslim juga, laisa para adzalika minal iman habatu khardalin. Dan setelahnya tidak ada satu iman meskipun sebesar biji sawi. Begitulah kepentingannya iman di dalam hati kita, dengan cara mencegah kemungkaran dengan hati. Jika dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, setidaknya dengan hati, karena sifat ini wajib, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Lalu ada asar sahabat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Halaka man lam ya'rif qalbuhul ma'rufa wa yunkiru qalbuhu munkar. Celakalah atau binasalah orang yang di dalam hatinya tidak mengetahui apa yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Asar ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dalam Al-Musannaf nomor 38.577. Ya, yang demikian itulah metode-metode yang Rasulullah ajarkan di dalam hadisnya. Metode kita bagaimana cara mencegah kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi ini. Sekalipun hukum asal dari amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu kifayah, kecuali ada beberapa hal yang bisa mengubahnya. Misalkan dengan kebijakan ulil amri, ataupun kita misalkan hukum itu bisa berubah dengan fardu ain ketika kita mendapati suatu kemungkaran di hadapan kita. Misalkan ada seseorang yang perempuan diperkosa di depan kita, dan hanya kita yang tahu, kita wajib mencegahnya, wajib fardu ain. Begitulah hukum asalnya fardu kifayah. Ya, sekiranya itu saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Alifa dari kelas 11 Agama. Melalui video ini saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi'a an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang terhormat Bapak Usman Ali MPP selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ahmad Taukur selaku Wali kelas 11 Agama. Yang terhormat staf guru yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Yang terhormat teman-temanku yang sekalian yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, sehingga kita dapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin mengisi materi yang berjudul peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana dalam surat Yunus ayat 101 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Segala hal yang ada di bumi ini hadir menunjukkan untuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak beriman itu akan sadar dan bisa mengambil hikmahnya. Di samping itu juga kita harus di dunia ini kita harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam surat Yunus ayat 101 Allah menjelaskan perintahnya kepada Rasulnya untuk mengajak kaumnya memerhatikan dengan akal kepala mereka dan akal pribadi, agar mereka itu menakjubkan keindahan yang ada di langit, terutama yang banyak bintang, bulan, matahari, keindahan siang dan malam, turunnya hujan ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, menumbuhkan tanam-tanaman, menumbuhkan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang penuh banyak rasa dan warna. Apakah ada yang tahu orang yang tidak beriman itu seperti apa? Orang yang tidak beriman itu artinya orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai iman di dalam hatinya karena hatinya itu terkunci dan mati. Bagaimana? Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mereka itu mementingkan dirinya sendiri. Contoh, pejabat sebagai penguasa. Harusnya, sebagai ulil amri itu, mereka itu harus bersifat adil, bijaksana. Untuk mensejahterakan rakyat, bukan mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, atau memperkaya dirinya sendiri, sehingga mereka itu melupakan amanah untuk mensejahterakan umat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Seperti yang sudah kalian ketahui, apa sih pola hidup sederhana itu? Pola hidup sederhana terbagi menjadi dua jenis, yaitu pola hidup dan sederhana. Pola hidup adalah kebiasaan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu pola hidup sederhana. Sederhana adalah hidup apa adanya, biasa-biasa saja, tidak neko-neko, jauh dari bermegah-megahan, jauh dari kemewah-mewahan. Itulah sederhana. Terus, apa dong pola hidup sederhana itu? Pola hidup sederhana adalah kebiasaan yang sering kita lakukan, yang jauh dari bermegah-megahan, jauh dari kemewah-mewahan, hidup apa adanya, ala kadarnya, biasa-biasa saja. Itu hidup namanya pola hidup sederhana. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berasal dari Bani Quraisy, yang mana kakeknya Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang pada saat itu, dan kakeknya memiliki kekayaan di mana-mana. Namun Rasulullah sedikit pun tidak menikmati kekayaan kakeknya itu. Beliau tetap hidup sederhana, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan hidup biasa-biasa saja, jauh dari bermegah-megahan. Seperti dalam sabdanya, An Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, wa bada biman ta'ulu, wa khairu sadaqati an zahri gini, wa man yastaghfif yu'iffahullah, wa man yastagni yubnihillah,
Rawahu Imam Bukhari. Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, memberi lebih baik daripada menerima atau meminta. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan, maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya, contoh, seorang bapak, dia punya istri dan punya anak. Maka bapak itu harus mulai dari istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu termasuk tanggungannya. Dengan cara apa? Dengan cara menafkahkan tanggungannya itu, yaitu kedua istri dan anaknya. Terus, dalam hadis tersebut juga dijelaskan, sebaik-baik sedekah adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maksudnya, orang yang sudah memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, punya pakaian, tempat tinggal. Berarti kita termasuk orang yang sebaik-baiknya sedekah dong. Ya, betul. Makanya jangan lupa untuk selalu saling memberi. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan, orang yang menjaga dirinya maka Allah akan menjaganya, dan orang yang merasa cukup untuk dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Maksudnya apa? Maksudnya, orang yang menjaga dirinya, dia selalu berhati-hati dan dia tahu bahwa semua yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah, adalah nikmat yang telah Allah berikan. Dan dia nggak lupa bahwa setiap yang Allah berikan pasti ada hak orang lain di situ yang mana harus dia berikan kepada orang itu. Gitu. Dan dia selalu merasa cukup. Dia selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah yang terkandung dalam hadis tersebut. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kita juga harus hidup mandiri. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, selagi kita masih bisa, selagi kita masih punya tenaga, usaha dulu sendiri. Jangan apa-apa minta tolong sama orang lain. Jangan apa-apa bergantung sama orang lain. Karena sebaik-baiknya tempat bergantung adalah bergantung kepada Allah. Kesimpulannya adalah kita harus hidup pola sederhana. Jangan lupa untuk saling memberi. Jangan lupa untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan datangnya dari diri saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dara, burung cendrawasih, jangan lupa cari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dan cobaan. Ujian merupakan salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kita cobaan, akan memberikan kita ujian kepada hamba-hambanya. Sekuat apapun kita untuk menghindarinya, sekuat apapun kita untuk menolaknya, ujian pasti akan datang kepada kita. Kita pasti akan diberikan yang namanya ujian. Karena
itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pasti banyak dari kita yang bertanya, kenapa sih kita diberikan ujian? Kenapa harus ada ujian? Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita di dunia sebelum akhirat. Bertujuan Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita. Siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar mencari, mendapatkan keridhoannya dengan tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memilah dan memilih siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk menginjakkan kakinya menuju surganya, dan hamba-hambanya yang harus dimasukkan ke dalam jurang api nerakanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia dengan penuh ujian, penuh masalah, karena dengan ujian itu akan tersaring mana emas, mana yang bukan. Dengan ujian itu akan tersaring hamba-hamba yang benar-benar bersabar atas ujiannya, dan hamba-hamba yang mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah berputus asa atas ujian yang diberikan kepadanya. Orang-orang yang beriman pasti akan mengambil pelajaran dari setiap ujian yang menimpanya. Orang-orang beriman pasti akan menjadikan ujian itu menjadi sebuah nikmat untuk dirinya. Dan ujian bisa menjadi sebuah nikmat apabila ketika ujian itu datang membuat seseorang sadar, membuat seseorang ingin segera kembali ke jalan Allah, membuat seseorang ingin semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, membuat seseorang ingin menjauhi segala larangan-larangannya dan semangat mematuhi segala perintah-perintahnya. Jika demikian, maka ujian itu telah menjadi sebuah nikmat bagi dirinya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian tanpa solusi, tanpa jalan keluar. Ketika kita percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya, maka Allah akan menyelesaikannya dengan caranya. Tugas kita hanya bersabar, tugas kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula ujian yang membawa azab bagi dirinya. Apabila terjadi ujian kepada seseorang, maka membuat seseorang itu menjauh dari Allah, tidak mau lagi sholat kepada Allah, tidak mau lagi bersujud kepada Allah, tidak mau, malah menuduh Allah, malah berburuk sangka kepada Allah. Maka ujian yang demikian telah membuatnya menjadi sebuah azab bagi dirinya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka ayo, jadikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah ujian yang nikmat, menjadi kebahagiaan, menjadi pahala bagi kita. Dan jadikan ujian sebagai pengangkat derajat bagi kita di akhirat kelak. Dan satu-satunya jalan agar ujian menjadi pahala bagi kita adalah dengan bersabar. Seperti yang dijelaskan dari ayat tadi, bahwa wabasyiris sabirin, yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, Allah sudah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang bersabar, kepada hamba-hambanya yang bersyukur atas ujian yang diberikan kepadanya. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Tugas kita percaya kepada Allah. Allah akan mencari solusinya.
Jadi ayolah, kita semangat, kita bersyukur, kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita sesekali introspeksi diri, lihat diri kita. Mungkin Allah rindu akan doa-doa kita, Allah rindu akan sujud kita, Allah rindu akan tangisan kita. Makanya Allah berikan ujian, karena mungkin diri kita akan kembali kepada Allah setelah diberikan ujian saja. Makanya Allah terus-menerus memberikan kita ujian agar kita bisa kembali kepadanya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang hanya menghadap Allah ketika kita merasa kesulitan saja, ketika kita hanya merasa kesusahan, ketika kita punya masalah besar, beban yang berat, baru kita menghadap Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Allah selalu bersama kita, Allah selalu di samping kita, Allah tidak pernah lupa sama kita, tapi kita yang selalu lupa kepada Allah. Padahal kita yang sangat membutuhkan Allah, kita yang sangat benar-benar membutuhkan Allah, tapi kenapa kita yang malah melupakan Allah? Jadi ayolah kita kembali ke jalan yang seharusnya, jalan yang sesuai dengan perintah-perintahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi